Kanjeng Nabi Muhammad iku kawulane Allah, utusane Allah kang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Kediri memang bukan kota yang berada di pesisir utara Laut Jawa. Kota Kediri berada jauh di pedalaman. Istilah pedalaman digunakan dalam konteks penyebaran agama Islam pada zaman dahulu. Di abad 12 Masehi, jauh sebelum Wali Songo, ada seorang wali Allah yang hidup di daerah sekitar kerajaan Kediri. Beliau adalah Syekh Sulaiman Samsuddin Ali atau Syekh Samsuddin Al-Wasil. Orang Kediri biasa menyebutnya Mbah Wasil. Makam Mbah Wasil berada di Jalan Doho, Kota Kediri, berjarak 2 km dari alon-alon Kota Kediri ke arah utara, atau lebih tepatnya berada di barat stasiun Kota Kediri. Makam Mbah Wasil berada di komplek pemakaman Kelurahan Setono Gedong, Kota Kediri. Data-data peninggalan yang diperoleh mengenai sosok Mbah Wasil hanya ditemukan di komplek makam tersebut. Selebihnya, data-data diperoleh dari cerita tutur masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah folklore, seperti asal mula Mbah Wasil. Menurut cerita masyarakat dan juru kunci makom, Mbah Wasil berasal dari Turki Utsmani. Namun, teori tersebut dirasa kurang tepat, sebab Turki Utsmani terbentuk di abad 14, sedangkan Mbah Wasil hidup di abad 12, 200 tahun sebelum kerajaan Turki Utsmani berdiri. Beberapa riset para peneliti membuktikan Mbah Wasil berasal dari negeri Rum di Persia. Hal itu terbukti pada tulisan di makom yang bertuliskan Al-Arbakuhi, yaitu nama kota di Arbakuh di Persia. Sedangkan tulisan Pangeran Mekah yang berada di gapura makam merujuk dari istilah bahwa Mbah Wasil itu membawa agama dari Mekah, yaitu agama Islam. Tidak merujuk bahwa Mbah Wasil berasal dari kota Mekah. Jika menilik pada abad 12 Masehi di daerah Kediri, tentu saja Mbah Wasil hidup di masa kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Prabu Sri Mapanji Jayabaya. Menurut cerita tutur dan tafsiran dalam Kakawin Hariwangsa, Mbah Wasil dipercaya sebagai guru dari Prabu Sri Mapanji Jayabaya. Dalam Kakawin Hariwangsa disebutkan ada pandita atau resi yang menemani Prabu Sri Mapanji Jayabaya dalam mempelajari ilmu falak atau perbintangan dan ilmu nujum atau ilmu meramal. Sehingga kemudian hari tertulis dalam kitab Musoror tentang ramalan Jongko Joyoboyo. Penyebutan resi atau pandita pada zaman dahulu ditujukan kepada semua pemuka agama, baik non-muslim ataupun muslim. Sehingga dapat ditafsirkan resi tersebut adalah Syekh Samsuddin Al-Wasil atau Mbah Wasil. Jasa-jasa ulama di abad 10 hingga 13 seperti Mbah Wasil sangatlah besar dalam menyusun strategi penyebaran agama Islam yang kemudian diaplikasikan di abad 14 oleh para wali songo. Semoga andil besar Mbah Wasil dalam mempelajari strategi penyebaran agama Islam tidak dilupakan oleh generasi muda sekarang. Jauh sebelum kedatangan para wali songo, Mbah Wasil setidaknya berhasil membuktikan bahwa tanah Jawa bisa dihuni oleh umat Islam. Semoga beliau diberi tempat di surga Allah. Demikian kisah singkat dari Syekh Samsuddin Al-Wasil atau biasa disebut Mbah Wasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.